Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dilapangkan rizki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketinggian tokoh sufi dari Irak ini konon melebihi Ruhi dan Alaj. Dia adalah teoritikus sufi sekaligus sastrawan besar. Ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan baik dan bersungguh-sungguh, mengapa harus meributkan penilaian orang lain? Bukankah ridhonya yang kita harapkan? Nama mistikus ini agak asing di telinga kita. Tidak seperti Al-Halaj. Ia seakan kurang terdengar. Padahal di mata para ahli tasawuf, pandangan-pandangan sufistifnya sangat berpengaruh. Terbukti dari banyaknya para sufi sesudahnya yang banyak mengikutinya. Ia adalah Ani Fahri yang telah meninggalkan jejak kesufian yang luar biasa. Dalam memaknai tasawuf, misalnya, ia lebih berhati-hati. Itu sebabnya ia menjadi panutan bagi para sufi yang lain. Nama lengkapnya ialah Muhammad Ibnu Abdul Jabbar bin Al-Husain Ani Fahri. Di dunia sastra klasik Irak, namanya menjulang karena karya-karyanya yang masyhur. Tapi sejarah hidupnya sulit dilacak. Menurut catatan, ia lahir di Basra, Irak. Tapi tanggal dan tahunnya sulit ditemukan. Bisa dimaklumi karena dia suka menyendiri. Apalagi dia lebih suka berkelana. Itu pula sebabnya seorang pengamat sufisme dokter, warga menjulukinya sebagai guru besar di jalan mistik, walaupun sekarang ditemukan karya-karyanya. Hal itu semata-mata lantaran jasa orientalis Inggris. Arthur John Argyri, pengamat Islam ini berhasil menerjemahkan beberapa karya Ani Fahri pada 1934. Meski tidak semuanya berhasil dilacak, bisa dimaklumi jika karya-karyanya penuh dengan catatan perjalanan spiritual yang tahap demi tahap dilakukannya sampai ke puncak ruhania paling tinggi. Sosok Ani Fahri memang unik. Pengalaman spiritualnya terbingkai indah dalam bahasa sastra nan elok. Karena itu tak dapat dipungkiri bahwa nama Ani Fahri disejajarkan dengan para sufi dan sastrawan Irak lainnya. Bait-bait puisinya selalu menampilkan pemaknaan tentang Allah. Misalnya, puisinya tentang penyerahan diri kepada Allah. Ilmu adalah huruf yang tak terungkap kecuali oleh perbuatan, dan perbuatan adalah huruf yang tak terungkap kecuali oleh keikhlasan, dan keikhlasan adalah huruf yang tak terungkap kecuali oleh kesabaran. Menurut Ani Fahri, sabar ialah upaya untuk menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik menemukan sesuatu yang tidak diinginkan maupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Sabar adalah kondisi mental dalam mengendalikan nafsu yang tumbuh atas dasar ajaran agama.
karena merupakan kondisi mental dalam mengendalikan diri. Sabar merupakan salah satu tingkatan yang harus dijalani oleh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tingkatan-tingkatan yang harus dilalui oleh seorang sufi, biasanya sabar diletakkan sesudah zuhud. Karena orang yang dapat mengendalikan diri dalam menghadapi duniawi berarti telah berusaha menahan diri dari dunia. Keberhasilan dalam tingkatan zuhud akan membawanya ke tingkatan sabar. Dalam tingkatan sabar, ia tidak lagi terguncang oleh penderitaan dan hatinya sudah betul-betul teguh menghadap Allah. Menurut An-Nifahri, unsur sabar adalah ilmu. Sedang yang dimaksud dengan ilmu ialah mengetahui atau kesadaran bahwa sabar mengandung kemaslahatan dalam agama dan memberi manfaat bagi seseorang dalam menghadapi segala problem kehidupan yang seterus bersemayam di hati. Dalam kesanggupan dalam mengendalikan kesabaran, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsu karena mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Kedua, orang yang kalah dengan hawa nafsu ialah telah bertahan atas dorongan hawa nafsu, tapi karena kesabaran yang lemah, ia pun kalah. Ketiga, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsu, tapi suatu kali ia kalah karena besarnya dorongan nafsu. Dalam hal ini, para sufi berpijak pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sabar terhadap segala sesuatu yang engkau benci merupakan kebajikan yang sangat besar. Sikap kepasrahan itu ia ungkapkan dalam bahasa yang begitu indah. Puisi ini menggambarkan bagaimana memaknai kepasrahan kepada Allah secara mendasar. Kepasrahan dengan totalitas yang penuh yang menghasilkan pemaknaan yang benar tentang Islam. Dan itu pula makna sujud dalam sholat, bukan hanya kening yang melekat di hamparan sajadah, tapi lebih jauh lagi adalah menyerahkan segenap jiwa dan raga kepada Allah. Pemahamannya yang tinggi terhadap nilai-nilai tasawuf menempatkannya dalam deretan teoritikus mistik yang piawai. Ada yang berpendapat An-Nifahri mempunyai kemiripan dengan Al-Hallaj. Keduanya telah mencapai wahdatus syuhud, penyatuan penyaksian. Bedanya hanya dalam hal kehati-hatian. An-Nifahri cenderung lebih hati-hati, sementara Al-Hallaj dan Abu Yazid Al-Bustami lebih suka berterus terang. Al-Hallaj dalam menanggapi perjalanan spiritualnya seringkali emosional. Kata-katanya tidak jarang menimbulkan kontroversi. Bahkan gara-gara pencapaiannya yang di luar jangkauan kaum, ia dihukum mati. Berbeda dengan Abu Yazid Al-Bustami dan An-Nifahri yang lebih hati-hati dalam mengungkapkan pencapaian-pencapaian spiritualnya. Terlepas dari semuanya, pemikiran tasawufnya memang sangat memukau. Tasawuf dikaji secara mendalam dengan argumentasi yang cerdas. Sufisme merupakan bahasa spiritual sekaligus ilmu pengetahuan. Melalui simbol-simbol, tampalan, dan konsep-konsep tentang tasawuf, meski dengan hati-hati, seorang sufi mampu menerjemahkannya dalam sebuah pola fikir yang pas. An-Nifahri menulis sebuah buku berjudul Al-Muwafiq wal Muhtabad, posisi dan percakapan-percakapan para pengamat sufi mengakui. Karya ini syarat dengan simbol di dalamnya terkandung berbagai kiasan yang sering menimbulkan kontroversi dalam penafsiran.
Jika penafsirannya kurang hati-hati, pastilah bisa menimbulkan pemaknaan yang salah. Buku tersebut dibagi dalam 2 bagian penting, tapi dua-duanya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Menurut Afifuddin Al-Misani, pencerah karya-karya Ani Fahri, sayang ia tidak menulis sendiri karya-karyanya, melainkan hanya mendikte ide dan pengalaman spiritualnya kepada anaknya, atau hanya menulis pada sobekan-sobekan kertas yang kemudian disusun kembali oleh anaknya. Andai ia menulis sendiri, pastilah jauh lebih sempurna dan indah. Bagian pertama kitab itu menjelaskan tentang makam posisi atau tempat berdiri seorang sufi, sementara Muwafiq menunjukkan posisi seorang sufi dalam tingkatan spiritualitas. Posisi itu sendiri disebut waqfa adalah ruh dari ma'rifat, sumber pada ma'rifat adalah hal dari kehidupan. Pada waqfa Zaimi telah tercekup di dalamnya ma'rifat, dan ma'rifat telah tercekup di dalamnya ilmu. Waqfa berada di balik kejauhan al-abud dan kedekatan al-qarb, dan ma'rifat berada dalam kedekatan, dan ilmu adalah kejauhan. Waqfa adalah kehadiran Allah, dan ma'rifat adalah ucapan Allah, sementara ilmu adalah terbit Allah. Dengan demikian urutan dari besar ke kecil sebagai berikut: waqfa, ma'rifah, dan ilmu. Proses penyaksian seperti itu pada seorang sufi menjadi hal yang sangat pribadi. Bila seorang sufi mencapai makam tinggi, ucapan-ucapannya bisa menjadi sesuatu yang tidak jelas dan sulit dimengerti, bahkan dalam beberapa hal sulit dikomunikasikan. Oleh karena itu, Ani Fahri memilih diam ketika melewati tahapan spiritual. Baginya kata-kata tidak bisa menakung pengalaman dan penglihatannya. Dalam kitab tersebut juga diterangkan tentang ilmu dan amal perbuatan atau ma'rifat dan ibadah. Ia berpendapat bahwa hakikat ilmu adalah perbuatan, hakikat perbuatan adalah keikhlasan, hakikat keikhlasan adalah kesabaran, dan hakikat kesabaran adalah penyerahan. Dan baginya hakikat tidak akan terbentuk kecuali dengan syariat. Demikian pula ide tidak akan terlaksana jika tidak ada penerapan dan perbuatan. Oleh karena itu, keterkaitan antara syariat dan hakikat menjadi sangat penting. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.